Perkenalkan, nama saya Regita Amalia Fathan. Saya akan mempresentasikan Islam dan keadilan sosial. Keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan faktor-faktor dasar dari kehidupan manusia. Keadilan Islam bukanlah semata-mata keadilan ekonomi yang terbatas. Karenanya, keadilan sosial Islam berurusan dengan seluruh segi kehidupan dan kegiatan-kegiatan manusia. Bahkan juga menyangkut pemikiran dan sikap, hati, dan kesadaran. Nilai-nilai yang ditangani oleh konsep keadilan ini bukanlah hanya nilai-nilai ekonomi saja. Bukan pula semata-mata nilai material secara umum. Lebih tepat, nilai-nilai yang ditangani keadilan sosial Islam adalah campuran antara nilai-nilai ekonomi dan material dengan nilai-nilai moral dan spiritual secara bersama-sama. Keadilan sosial dalam Islam ditegakkan atas 3 asas. Yang pertama, kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan yang sempurna, dan jaminan sosial yang kuat. Yang kedua, keadilan sosial dalam Islam bertitik tolak dari suatu prinsip yang menggariskan bahwa kepemilikan terhadap harta kekayaan tidaklah bersifat mutlak. Oleh karena kepemilikan yang mutlak adalah monopoli dari pencipta alam semesta ini dan segenap isinya, yaitu Allah. Yang ketiga, manusia hanyalah pemilik dalam makna yang nisbi. Oleh karena itu, menurut konsep Islam, setiap individu muslim bertanggung jawab kelak di akhirat tentang asal-usul harta miliknya dan kemana harta itu dibelanjakan dan dipergunakan. Maka negara kami lebih menekankan prinsip keadilan daripada prinsip kemerdekaan itu. Dengan demikian, sangat mengherankan jika kita sekarang lebih mementingkan swastanisasi atau privatisasi dalam dunia usaha daripada mengembangkan rasa keadilan itu sendiri. Seolah-olah kita mengikuti kedua prinsip kemakmuran dan kebebasan itu. Dan dengan demikian kita kehilangan rasa keadilan kita. Sikap dengan mudah menentukan kenaikan harga BBM yang kemudian dicabut kembali menunjukkan hal itu dengan jelas kalau kita tidak berprinsip keadilan. Tentulah kenaikan harga itu harus menunggu kenaikan pendapat, bukan sebaliknya. Bukankah dengan demikian telah terjadi pengembalian sebuah paham dari negeri lain ke negeri kita yang memiliki prinsip lain? Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah kapitalisme klasik yang melindungi kaum lemah dengan akibat mereka harus dihilangkan begitu saja dalam kehidupan kita sebagai bangsa? Bukankah yang dimaksudkan oleh para pendiri negara kita adalah bentuk pemerintahan yang melindungi kaum lemah? Jelaslah dengan demikian, antara ketentuan dalam Undang-Undang 1945 dan kebijakan pemerintah, terdapat kesenjangan dan perbedaan yang sangat menyolok. Dapat dikatakan, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi tidaklah didasarkan pada konstitusi. Dengan demikian dapat disimpulkan, ketentuan undang-undang ditinggalkan karena keserakahan beberapa orang saja, yang menginginkan keuntungan maksimal bagi diri dan golongan mereka saja. Ini adalah sikap dan kebijakan pemerintah yang harus dikoreksi oleh masyarakat dengan tegas. Keengganan kita untuk melakukan koreksi itu hanya akan mengakibatkan kebijakan dan sikap pemerintah yang lebih jauh lagi menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, kita lalu teringat pada konsep keadilan yang pada prinsipnya berarti pemberdayaan kaum miskin atau lemah untuk memperbaiki nasib mereka sendiri dalam sejarah manusia yang terus mengalami perubahan sosial. Secara umum, Islam memperhatikan susunan masyarakat yang adil dengan membela nasib mereka yang miskin dan lemah. Seperti terlihat pada ayat suci berikut, apa yang dilimpahkan dalam bentuk pungutan fai oleh Allah atas kaum penduduk sekitar Madinah, maka harus digunakan bagi Allah utusannya, sanak keluarga terdekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para peminta atau pengemis,
dan pejalan kaki di jalan Allah, agar supaya harta yang terkumpul itu tidak hanya berputar atau beredar di kalangan orang-orang kaya saja di lingkungan kalian. Konsep mengenai susunan masyarakat seperti dikemukakan oleh ayat suci di atas menunjukkan dengan jelas watak struktural dari bangunan masyarakat yang dikehendaki Islam, baik yang dicapai melalui perjuangan struktural seperti dikehendaki sosialisme dan komunisme, maupun tidak, haruslah senantiasa diingat oleh para pemimpin gerakan Islam saat ini. Hal ini diabaikan, maka sang pemimpin gerakan Islam hanya akan menjadi mangsa pandangan yang memanfaatkan manusia untuk kepentingan manusia lain. Jelas, sikap seperti itu berlawanan dengan keseluruhan ajaran Islam sebagai agama terakhir bagi manusia. Karenanya, mereka yang memperebutkan jabatan atau menjalankan KKN dalam mengemban jabatan itu, mau tidak mau harus berhadapan dengan pengertian keadilan dalam Islam, baik yang bersifat struktural atau non-struktural. Dengan demikian, jelaslah bahwa telah terjadi pergeseran pemahaman dan pengertian dalam Islam mengenai kata keadilan itu sendiri. Dalam proses memahami dan mencoba mengerti garis terjauh dari kata i'dilu atau al-qist itu sendiri, lalu sementara pemilik yang menganggap sebaiknya menggunakan ide keadilan sosial dalam wacana kaum muslimin mengenai perubahan sosial yang terjadi. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.